Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita diberikan keafiatan dan dalam puasa ibadah yang insyaallah semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita membahas sedikit daripada pentingnya kita menghadiri majelis-majelis di bulan Ramadan supaya kita tidak tergolong bagi orang-orang yang lalai di bulan Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini kita lanjutkan daripada bagaimana adab kita. Jangan hanya kita hadir di dalam jasad saja di dalam majelis-majelis, maka kita harapkan hadirnya kita bukan hanya jasad kita, akan tetapi hati kita juga hadir di majelis-majelis, sehingga semua daripada jasad kita, daripada hati kita, daripada roh kita insyaallah tergolongkan di majelis-majelis yang mulia nantinya, dan tidak kita termasuk daripada orang-orang yang merugi sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama kita tatkala melihat majelis-majelis daripada orang-orang yang hadir di majelisnya. Dia bilang, hal anta huna, apakah kalian di sini hadir? Maka para hadirin terheran, yang mana herannya padahal mereka hadir. Akan tetapi ditanya, apakah kalian di sini? Ya, kami di sini. Bukan itu katanya. Yang aku tanya adalah hal kalian, hatinya, rohnya, hatinya, dan ya tentunya jasad tidak diragukan, tapi rohnya, niatnya, hatinya hadir di majelis seperti ini. Apa pikirannya di luar? Pikirannya hadir juga. Maka itulah yang dimaksud oleh seorang soleh menanya kepada para hadirin, apakah kalian hadir? Ya, hadir dengan jasad, hadir dengan pikiran, hadir dengan hati, hadir dengan segala yang ada pada diri kita, sehingga kita tawajuh di dalam majelis-majelis seperti ini. Maka syarat termasuk yang keempat daripada adab seseorang menghadiri majelis agar tidak terlalaikan mereka daripada majelis tersebut, tidak merugi mereka nantinya di dalam majelis-majelis. Maka khususnya di bulan ini kita mengajak daripada hadirin untuk bagaimana menyempurnakan daripada adab atau daripada bagaimana kita mendapatkan keistimewaan tadi, yaitu yang keempat adalah bagaimana seseorang tadi berusaha menghadirkan daripada semua yang dia miliki, menghadirkan daripada, bahkan mungkin memiliki keluarga yang mana keluarganya kurang sehat, tidak bisa menghadiri majelis, baik itu di masjid, baik itu dimanapun, maka dia niatkan setelah dianya hadir, fikirannya hadir. Banyak orang, bahkan dikatakan pernah salah satu seorang solihin yang seperti tadi mengatakan, berapa banyak orang menghadiri majelis ilmu tapi fikirannya di luar majelis tersebut. Berapa banyak orang tidak mampu menghadiri majelis, akan tapi dia sudah sibukkan hatinya, merasa berat tidak bisa menghadiri majelis-majelis. Maka ini juga lebih mulia daripada orang yang hanya jasadnya hadir tetapi hatinya dan pikirannya di luar daripada majelis. Maka daripada adab yang keempat ini, kita berusaha diajak untuk bagaimana kita menghadirkan semua yang kita miliki, baik itu jasad kita pasti hadir, akan tapi hati kita, pikiran kita, semuanya ada di majelis-majelis. Bahkan kita dianjurkan untuk menghadiri orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita ingat di majelis tersebut. Maka sering kita dengar sebagian para salihin atau orang-orang yang faham di dalam bab ini, mereka mengatakan, istahdarna, hadirkan kami di majelis-majelis, hadirkan kami di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mereka minta disebutkan namanya di majelis-majelis tersebut. Maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena fadlullah wasi'. Jadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Ini semoga kita semua bisa mendapatkan daripada keberkahan ilmu, keberkahan daripada syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, bagaimana
seorang yang menghadiri majelis ini berusaha untuk membagi waktunya. Tatkala dia niat menghadiri majelis, maka dia setelah itu berusaha. Tatkala dia diterima daripada majelisnya, maka dia akan timbul keinginan untuk membagi waktunya, baik pagi, siang, malam, untuk juga bisa terus bertambah haus akan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala orang menghadiri majelis, tatkala sudah menghadiri majelis merasa sudah cukup, merasa sudah tidak ingin bertambah lagi, maka ini tanda-tanda katanya sebagian ulama, majelis-majelis tersebut hanyalah gambaran saja mereka hadirkan, tapi yang terus ingin bertambah kebaikannya atau membagi daripada waktunya, maka ini adalah bukan orang-orang tergolong bagi orang-orang yang lalai menghadiri majelis ilmu. Majelis yang di situ khususnya di bulan yang suci seperti ini, tatkala dia mendapatkan manisnya atau baiknya daripada majelis, maka dia akan membagi waktunya siang, malam, akan berusaha mencari sesuatu itu akan kembali terulang kembali. Nah, oleh karena itu seseorang tatkala mencicipi sesuatu, dia cocok dengan sesuatu tersebut, maka dia akan mencobanya lagi, akan mendapatkannya lagi, sehingga insya Allah dengan keberkahan kita mendapat amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam majlis, baik itu di dalam tilawah, baik itu apa-apa yang kita perbuat daripada amalan-amalan saleh di bulan Ramadan, ini akan kita mendapatkan kebaikannya, mendapatkan daripada keberkahannya, mendapatkan makbul dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita keluar nantinya di bulan Ramadan, kita akan meningkatkan, akan kita selalu mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu berkahnya, makbulnya Ramadan kita dengan kita melakukan daripada apa-apa yang ada di bulan Ramadan. Bukan hanya Al-Quran, selesai bulan Ramadan ditutup, masuk lemari lagi, tidak dibaca di selain bulan Ramadan. Ini berarti Ramadan kita hanya gambaran saja. Semoga semua apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan terus berkelangsungan di 10 terakhir sampai akhir Ramadan, dan kita istiqomah. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.